Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 75, Kunci Kita. Mukiki pulang ke rumah dan dengan jujur menceritakan apa yang terjadi kepada Su Zipei mengingat mamamu melihatnya di sana. Bibi, aku pergi ke pusat perbelanjaan dan membeli beberapa pakaian dalam dengan Kian-Kian tadi. Aku bertemu dengan keluargamu. Saya menerima telepon mereka. Su Zipei menjawab dengan tenang. Dia tidak merasa ada yang salah dengan itu. Mukiki sudah dewasa sekarang. Mengapa dia tidak bisa memilih jenis pakaian dalam yang disukainya? Kiki, apa yang kamu lakukan akan selalu terlihat salah di depan mereka. Jangan pedulikan mereka. Bibi, apakah menurutmu aku tidak melakukan kesalahan? Dengan mengenakan pakaian dalam yang cantik. Apakah itu salah? Su Zipei tidak dapat memahaminya. Ketika gadis-gadis mencapai usia 17 atau 18 tahun, pasti mereka ingin mencoba segala macam hal. Mukiki sudah seusia itu sekarang. Dia mengerti bahwa gadis-gadis seusianya ingin terlihat menarik. Itu hanya pakaian dalam. Mereka bereaksi berlebihan. Mereka mungkin memikirkan berbagai cara untuk membalas dendam padamu ketika kamu jauh lebih sukses daripada Mu Tangsue di masa depan. Su Zipei memeluk Mukiki. Tidak apa-apa selama kamu tidak melakukan kesalahan. Mukiki menganggukkan kepalanya. Dia kembali ke kamarnya dan memikirkannya sambil berbaring di tempat tidurnya. Dia tidak bisa mengecewakan bibinya. Jadi, dia harus belajar lebih giat lagi. Dia harus mengerahkan seluruh kemampuannya. Hanya ada satu hal yang tidak bisa dia lepaskan. Itu adalah Seng Xiao. Mukiki merasa bahwa dia seharusnya lebih percaya pada Seng Xiao setelah mendengar apa yang dikatakan Kian-Kian. Dia juga perlu lebih percaya diri. Agak menyenangkan baginya untuk bisa menamparkan Mu Tangsue. Mukiki tertidur lelap dengan pikiran itu. Keesokan paginya, dia pergi berbelanja dengan Su Zipei. Mukiki memperhatikan seorang pria parubaya yang terus-menerus menatap Su Zipei di pusat perbelanjaan. Dia mengenakan mantel besar. Mukiki menyenggol siku bibinya dan bertanya, bukankah dia wakil kepala sekolahku? Aku ingat nama belakangnya, Lu, benarkah? Bibi, apakah kamu benar-benar tidak punya perasaan padanya? Kamu masih anak-anak. Jangan pedulikan itu. Su Zipei sedang sibuk dan dia bahkan tidak peduli dengan apa yang dikatakan Mukiki. Mukiki tertawa. Berdasarkan intuisinya, dia merasa bahwa wakil kepala sekolahnya adalah orang yang baik. Saat itu malam tahun baru. Mukiki dan Su Zipei tinggal di rumah. Meskipun mereka tinggal di rumah besar, Mukiki tetap dekat dengan Su Zipei. Mereka duduk di depan tungku dan minum-minum. Su Zipei segera mabuk. Dia kembali ke kamarnya dan tidur. Saat itu pukul 11.15 malam, ponsel Mukiki berdering. Dia tahu bahwa panggilan itu dari Seng Xiao. Dia segera bergegas keluar pintu. Jelaslah bahwa Seng Xiao baru saja meninggalkan sebuah pesta. Ia mengenakan jas dan dasi. Namun, ia masih ingat bahwa ada seorang gadis kecil yang menunggunya di rumah, apapun yang terjadi. Gadis itu menunggunya untuk menghitung mundur bersama. Jadi, dia membawa Mukiki ke pantai. Angin bertiup kencang. Mukiki duduk di pangkuan Seng Xiao. Mereka duduk berdekatan. Mereka menunggu hingga tengah malam tiba. Saat pukul 12 tengah malam, kembang api yang tak henti-hentinya melesat ke langit malam. Xiao, aku harap waktu berlalu lebih cepat sehingga aku bisa tumbuh dewasa lebih cepat. Ada cukup banyak pasangan di dekatnya. Kebanyakan dari mereka berpelukan. Suasananya romantis. Seng Xiao tiba-tiba bersuara. Dia berkata padanya, aku akan mengabulkan permintaanmu. Bolehkah aku meminta sesuatu? Mukiki menatap Seng Xiao. Ya. Kalau begitu, beritahu semua orang bahwa aku pacarmu. Mukiki membuat permohonan. Saat itu gelap dan tidak ada yang mengenal mereka di sana. Seng Xiao mengerti keinginannya dan melepaskannya. Dia tersenyum main-main. Kemudian, dia berjalan ke sebuah batu di tepi pantai. Dia berdiri di tempat yang tinggi dan memberitahu semua orang di sana, hai, hadirin sekalian. Ini pacar saya. Dia bilang dia ingin saya mengumumkan hubungan kami ke publik. Suara Seng Xiao keras dan dalam. Mukiki terkejut. Dia menghampirinya dan memeluknya. Xiao, kamu serius? Bagaimana jika ada yang mengenali kamu? Seng Xiao memeluk Mukiki. Mereka berdua berdiri di atas batu sekarang. Angin bertiup kencang. Apakah menurutmu mereka peduli? Mukiki melihat sekeliling. Pasangan itu saling berciuman. Wajahnya langsung memerah. Seng Xiao tertawa pelan. Dia memeluk Mukiki lebih erat dan mengangkat dagunya. Ayo ikut-ikutan. Sungguh sembrono bersama Seng Xiao. Apa yang mereka lakukan adalah impulsif. Secara bertahap, Mukiki melepaskan rasa takutnya. Dia juga mencicipi anggur merah dalam ciuman Seng Xiao. Sungguh mempesona. Setelah itu,
Seng Xiao mengeluarkan kunci dari sakunya dan memberikannya kepada Mukiki. Ini hadiah tahun baru. Ini, Mukiki mengambilnya. Kunci rumah kita. Kunci kita. Rumah itu sedang menunggu tuan rumahnya. Hanya tersisa setengah tahun lagi. Mukiki memegang kunci di telapak tangannya. Itu berarti hidupnya mulai sekarang akan. Kemudian, Mukiki menceritakan kepada Seng Xiao apa yang terjadi di pusat perbelanjaan sehari sebelumnya. Seng Xiao mencibir ketika mendengar kejadian itu. Aku tidak akan menyentuhmu meskipun tubuhmu menawan. Jangan sampai kamu menyesalinya nanti. Mukiki menyembunyikan wajahnya di pelukan Seng Xiao. Mereka tenggelam dalam suasana romantis dan bersenang-senang di sana. Tak lama kemudian, sekolah menengah itu dibuka kembali. Paman Lin kembali bekerja dan kembali ke villa kecil. Dia bertugas mengantar Mukiki ke sekolah. Mukiki melihat Mu Tangsui ketika dia sampai di Iten. Dia menjadi jauh lebih sombong. Namun, Mukiki masih bisa menamparnya tidak peduli seberapa sombongnya dia. Sebenarnya, Mukiki tidak mengetahui rencana rahasia yang direncanakan Mu Tangsui. Mu Tangsui sedang memperhatikan ujian masuk perguruan tinggi Mukiki. Tulisan tangan Mu Tangsui mirip dengan tulisan tangan Mukiki sekarang. Sudah mencapai 70%. Dia ingin melihat Mukiki belajar keras untuk ujiannya. Dengan begitu, dia akan senang jika hasil ujian Mukiki benar-benar bagus. Mukiki tidak menyadari kejahatan Mu Tangsui. Dia tidak tahu tentang rencananya. Namun, dia sibuk sekarang dan tidak punya waktu untuk memikirkan Mu Tangsui. Dia memang sibuk sebagai perwakilan siswa. Dia bahkan lebih sibuk setelah sekolah berakhir. Dia perlu mengurus kehidupan cinta Su Zipei dan kehidupan cintanya sendiri dengan Xiao Xiao juga. Seng Xiao berhasil meninggalkan keluarga Seng setelah setahun. Dia melakukan apa yang dia janjikan. Dia pindah ke tempat yang disiapkan Mama Seng untuknya. Jing Yun secara alami tinggal bersamanya meskipun Seng Xiao suka tinggal sendiri. Tuan muda, kapan Anda akan pindah ke Universitas Seng Ting? Setelah ujian masuk perguruan tinggi Kiki, kata Seng Xiao kepadanya. Jadi, kita perlu tinggal bersama selama beberapa bulan sekarang. Dia perlu tinggal di sana karena takut Mama Seng akan datang berkunjung.